You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Cek fakta. Beredar narasi yang menyebut Lebanon diserang bom nuklir pada 4 Agustus lalu. Juga beredar gambar yang diklaim perjuangan FPI tahun 1940 melawan penjajah dari Belanda. Bagaimanapun penelusurannya, kita akan kupas dalam Cek Fakta episode kali ini. Kembali bersama Ketua Komite Pemeriksa Fakta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo, Aribowo Sasmito. Saya Don Brady menghadirkan topik teratas Periksa Fakta Mafindo periode 1 hingga 7 Agustus 2020. Hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi dalam forum anti fitnah hasut dan hoax atau FA/FHH serta Instagram. Podcast ini bisa Anda simak di kbrprime.id setiap Senin dan di aplikasi podcast lainnya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Number 5. Di posisi kelima, foto diklaim Habib Rizik ditangkap warga. Sebuah akun Facebook mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan seperti Habib Rizik ditangkap warga dan hanya menggunakan celana pendek. Akun tersebut juga menambahkan narasi, "Kasihan sih Rizik ya." Selain itu di dalam foto juga terdapat narasi umat muslim yang mikir jernih kenapa NU dan Muhammadiyah tidak berbuat ke ormas FPI. HTI bungkam yang tidak berasas ideologi Pancasila hanya bikin adu domba muslim yang tujuan otak-atik rubah ke khilafah. Yang tidak mungkin terwujud hanya bikin onar, gaduh, resah di tengah rakyat di muka umum. Apa kata dunia? Bagaimana ini penelusurannya nih Mas Ari? Ini bisa masuk ke peringkat 5 karena biasanya yang jenisnya seperti ini, jadi ada gambar diedarkan lalu dikasih narasi bahwa ini foto Habib Rizik Syihab atau sering disingkat HRS ditangkap warga. Nah, setelah ditelusuri sebetulnya ini foto aslinya dari artikel detik.com. Judulnya itu "Resakan Warga, Orang Sakit Jiwa Ditangkap di Semanggi", tayangnya di 21 Juni tahun 2015. Jadi yang seperti ini suntingan atau editan yang masuk ke kategori konten yang dimanipulasi atau manipulated content itu biasanya bisa masuk ke top 5 karena komentar-komentar yang menyebut bahwa gitu doang di periksa fakta, anak SD aja tahu itu editan, anak TK juga tahu. Nah, masalahnya pemeriksa fakta itu bukan pemeriksa motif, bukan juga pemeriksa apakah orang tahu atau tidak tahu itu suntingan, sekedar memberikan fakta bahwa ini pelintiran, kategorinya ini dan ini faktanya begitu. Jadi mohon maaf nih kalau ada yang suka komen-komen begitu lalu di forum kena sanksi karena memang forum itu beda dengan kanal-kanal medsos Mafindo yang lain ya. Di forum kita ada aturannya, silakan dibaca dulu begitu. Jadi memang ini bukan soal jelas atau tidak jelas, tahu tidak tahu bahwa ini suntingan. Jadi sekali lagi pemeriksa fakta itu ngasih fakta bahwa ini konten yang hasil manipulasi atau manipulated content dan aslinya adalah ada di artikel Detik gitu. Number 4. Di posisi keempat, narasi 4 Agustus 2020 Lebanon diserang bom nuklir. Narasi yang dibagikan adalah 4 Agustus 2020 Lebanon saat diserang bom nuklir. Ngeri dan sedih. Telah hancurlah negara jika sudah dikeluarkan nuklir. Bagaimana penelusurannya dan konfirmasi pejabat resmi negara Lebanon nih? Jadi seperti biasa, hoax itu kan memang mengikuti tren yang sedang viral, yang sedang trending, yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Dan hoax kali ini menyebut bahwa di 4 Agustus tahun 2020 Lebanon diserang dengan bom nuklir. Nah, memang di Lebanon itu betul terjadi ledakan, tapi bukan disebabkan oleh bom nuklir, tapi disebabkan oleh di pinggir pelabuhan itu ada gudang yang menyimpan kurang lebih 2.750 ton. Itu jumlahnya banyak gitu ya. 2.750 ton amonium nitrat itu disimpan di gudang. Jadi waktu itu terjadi kebakaran yang lebih, sebetulnya belum sebesar meledaknya si gudang amonium nitrat tersebut. Kebakaran
kecil dulu, makanya ada yang menyebut juga sebetulnya itu gudang petasan gitu ya. Jadi benar tidaknya masih belum jelas. Jadi kebakaran kecil itu memicu kebakaran besar yang disebabkan oleh si amonium nitrat ini turut terbakar. Jadi memang ledakannya cukup besar dan radiusnya beberapa kilometer. Banyak video yang sudah beredar juga di Twitter, di medsos lain, dengan sayangnya disebarkan juga hoax yang sebetulnya bau-baunya teori konspirasi. Jadi teori konspirasi itu memang cukup sulit dibantah karena memang sumbernya itu dari kemampuan manusia untuk menghubung-hubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang kelihatannya kok betul ya. Ini pasti dari variasi beberapa hoax lanjutannya itu ada yang sampai menyunting atau mengedit videonya lalu diberi efek negatif, dilihatin ada drone menjatuhkan sesuatu lah, ditembak pakai roket lah, Israel yang disalahin lah. Padahal ini sudah dijelaskan juga oleh PM atau Perdana Menteri Lebanon bahwa ya itu gudangnya buat nyimpan amonium nitrat, yang amonium nitrat itu sebetulnya bahan yang senyawa kimia yang mudah terbakar, dan sampai sekarang kan memang masih diselidiki kenapa, apa yang salah kok bisa bahan yang berbahaya itu disimpan sebanyak itu di lokasi yang sebetulnya cukup disayangkan tidak betul, kurang proper begitu ya, karena berdekatan dengan ada gudang makanan, ada pabrik makanan yang efeknya adalah ini membuat Lebanon terkena efek ekonomi yang lebih multidimensional lagi, karena sebetulnya efek ekonomi itu sudah terkena dari kejadian COVID-19 ini, dan artinya karena ledakan ini malah menambah parah begitu. Dan ini juga sudah dibantah oleh pakar nuklir, namanya itu Jeffrey Lewis, jabatannya Direktur Middlebury Institute of International. Jadi dia sendiri sudah sering mengkaji, mengikuti proses ledakan nuklir di berbagai negara, dan dia bilang bahwa ini jelas bukan nuklir karena ledakan di Beirut ini nggak ada seujung kukunya dari efek bom nuklir kecil. Ingat ya, bom nuklir kecil gitu. Dibilang bahwa bom nuklir kecil aja tidak ada seujung kuku gitu. Jadi memang berbeda gitu. Intinya adalah ini sudah dibantah oleh ahli yang sebetulnya yang bikin rumit itu adalah teori konspirasi. Dan sekarang ini selain era post-truth ya, post-truth itu bercandanya postingnya nomor 1, truthnya belakangan nomor 10 atau 1000 atau 100 gitu ya. Post-truth itu sayangnya adalah orang akan percaya dengan fakta yang dianggap sesuai dengan seleranya, padahal fakta ya fakta. Selain era post-truth ada yang namanya era the death of expertise, matinya kepakaran. Mau dijelaskan oleh berapa banyak pakar pun, menggunakan data yang valid sekalipun, orang-orang masih tetap ada yang tidak mempercayai pakar karena ya sebagian konsekuensi dari media sosial itu begitu bebasnya orang-orang yang mengedarkan informasi yang salah, yang masih cukup banyak orang juga yang belum paham bahwa tidak semua sumber di media sosial itu bisa dipercaya. Number 3. Di posisi ketiga, pria di lingkaran biru diklaim Habib Hussein bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Sebuah akun Facebook mengunggah gambar dari postingan gambar disertai narasi dari sebuah grup Facebook. Dalam foto tersebut diklaim bahwa orang yang dilingkari berwarna biru dan berdiri di samping Presiden pertama Indonesia, Soekarno, adalah Habib Hussein bin Syihab, ayahanda Habib Rizik Syihab, yang membantu memproklamatoran kemerdekaan NKRI. Benarkah demikian nih Mas? Gimana nih penelusurannya? Nah, diedarkan foto ada dilingkari biru, disebut bahwa ini adalah ayah dari Habib Rizik Syihab atau sering disingkat HRS, namanya itu Habib Hussein bin Syihab. Habib Hussein bin Muhammad Syihab sendiri itu tokoh penting juga karena beliau adalah salah seorang dari pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia. Tapi yang ada di foto ini sebetulnya namanya adalah Asad Syahab, salah satu pendiri dari Arabian Press Board atau APB. Jadi beda orang begitu ya, sama-sama tokoh penting, sama-sama pejabat, figur publik, tapi beda tokoh gitu. Yang dilingkari ini sebetulnya adalah Asad Syahab, bukan ayahanda dari HRS. Number 2.
Di posisi kedua, video bernarasi pemukulan terhadap warga Cina oleh pribumi Amerika. Melalui media sosial Facebook, sebuah akun membagikan video yang memperlihatkan pemukulan oleh sekelompok orang di dalam sebuah toko. Unggahan tersebut dibarengi dengan keterangan bos Cina dibantai pribumi Amerika. Indonesia kapan? Dan dibagikan sebanyak 6 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Video apa ini Mas dan gimana nih penelusurannya? Peringkat 2 ada video lalu dikasih narasi bos Cina dibantai pribumi Amerika, Indonesia kapan. Nah ini seperti biasa, apa-apa yang berkaitan dengan Tiongkok, dengan Cina itu masih cukup laku dijual karena ujung-ujungnya adalah motif rasialis, membeda-bedakan gitu ya. Nah ini masuk setelah ditelusuri, ini masuk ke kategori konten yang menyesatkan atau misleading konten karena memanfaatkan isu ya. Tapi di video ini sendiri sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Tiongkok atau Cina karena ini kejadian pemukulan sekelompok orang di toko di daerah Manhattan yang korbannya itu sebetulnya bukan warga Tiongkok tapi ayah dan anak keturunan imigran Meksiko. Jadi sebetulnya ini selain konten yang menyesatkan menggunakan isu yang sedang trending gitu ya, sebetulnya ini masuk juga ke konten yang salah karena kejadian dari 5W1 hanya itu apa siapa sedang apa di mananya dipelintir jadi sesuatu yang lain. Jadi konteksnya dipelintir, dibilang ini korbannya adalah warga Tiongkok padahal aslinya ya imigran dari Meksiko. Number 1. Di posisi pertama, gambar yang diklaim perjuangan FPI tahun 1940 melawan penjajah dari Belanda. Sebuah akun Facebook mengunggah 3 potret gambar yang memperlihatkan aksi bentrok massa FPI yang diklaim potret FPI pada tahun 1940 saat melawan penjajah Belanda. Foto apa ini Mas dan seperti apa penelusurannya? Ada gambar lalu diedarkan dibilang bahwa perjuangan FPI Front Pembela Islam tahun 1940. Nah setelah ditelusuri ini termasuknya konten satir atau konten parodi yang kalau di 7 miss disinformasi berdasarkan first draft yang kami pakai itu masuknya ke konten satir atau parodi. Kenapa satir atau parodi juga dimasukkan digolongkan sebagai hoax? Karena satir atau parodi itu berpotensi untuk merugikan, berpotensi untuk menyesatkan walaupun sebetulnya niat awalnya pembuatnya itu tidak bermaksud menyesatkan. Tapi kan bukan hal yang aneh kalau yang awalnya parodi lalu diambil lalu dipelintir menjadi sesuatu yang lain. Akhir-akhir ini memang suka terjadi seperti itu. Tapi dalam hal ini memang murni konten satir atau parodi yang sebetulnya setelah ditelusuri itu ya jelas-jelas bukan tahun 1940 karena FPI pun lahirnya jauh setelah 1940 ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa setelah ditelusuri itu ketiga foto ini adalah sebetulnya potret dari unjuk rasa atau aksi penyampaian pendapat dari FPI dan berakhir ricuh gitu. Jadi makanya kelihatan bahwa ada lempar-lempar batu begitu ya. Nah, foto-foto ini sebetulnya peristiwa yang terjadi di Maret 2017, Oktober 2014 dan Juni 2008. Jadi bukan 1940 jauh gitu ya. Itu dia tadi topik teratas Periksa Fakta Mavindo periode 1 hingga 7 Agustus 2020. Hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi dalam forum anti fitnah hasut dan hoax atau FA/FHH serta Instagram. Mas Hari? Pesan saya, selalu jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak podcast Cek Fakta ini. Kami menantikan masukan Anda lewat podcast@kbrprime.id. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cek Fakta.